Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Proteksi Radiasi, Program Studi Teknologi Radiologi Pencitraan Universitas Airlangga. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan mengenai konsep dasar pemanfaatan radiasi di bidang kesehatan. Untuk mata kuliah kali ini diampu oleh Ibu Amelia Kartikasari, STR Kes MT. Untuk presentasi kali ini dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi perkenalan, sesi pemaparan materi, dan juga penutup. Next. Nah, selanjutnya yaitu ini adalah anggota kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ramasari dengan NIM 4132210006. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Firmansyah dengan NIM 4132210118. Perkenalkan, nama saya Maria Yasna Laluni dengan NIM 4132221020. Saya Anggraini Putriwardani dengan NIM 4132211044. Saya Rinda Fradia Dewi Syafana dengan NIM 4132211051. Saya Sumera Dewi Permatasari dengan NIM 4132211059. Saya Habib Lutfi dengan NIM 4132211070. Untuk sesi pemaparan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah mengetahui konsep dasar pemanfaatan radiasi pada kesehatan yang mana lebih besar manfaat daripada resikonya, dan juga digunakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebelum memasuki materi, kita lanjut ke latar belakang, yaitu radiasi adalah energi yang terpancar dari materi atom dalam bentuk partikel atau gelombang. Radiasi dibagi dua, yaitu radiasi pengion dan non-pengion. Untuk radiasi pengion adalah radiasi yang jika menumbuk atau menabrak sesuatu akan muncul partikel bermuatan listrik yang disebut ion. Lalu untuk radiasi non-pengion adalah radiasi yang tidak dapat menimbulkan ionisasi. Nah, selanjutnya yaitu pemanfaatan radiasi di bidang kesehatan. Pemanfaatan radiasi di bidang kesehatan akan terus berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa contoh pemanfaatan radiasi di bidang kesehatan. Yang pertama yaitu radiodiagnostik. Radiodiagnostik ini adalah cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada penggunaan teknik pencitraan medis untuk mendiagnosis penyakit dan kondisi kesehatan. Radiologi diagnostik melibatkan penggunaan berbagai teknologi pencitraan seperti sinar X, tomografi komputer atau CT scan, resonansi magnetik atau MRI, ultrasonografi, dan gambar medis lainnya. Tujuan dari radiologi diagnostik ini adalah untuk membantu dokter dalam membuat diagnostik yang akurat dan merencanakan pengobatan yang tepat. Dalam proses ini, dokter radiologi menggunakan gambar medis untuk memvisualisasikan organ, jaringan, dan struktur internal dalam tubuh pasien. Mereka menganalisa dan menginterpretasikan gambar-gambar ini untuk mengidentifikasi kelainan luka, tumor, atau penyakit lainnya. Yang kedua yaitu radioterapi. Radioterapi adalah metode pengobatan yang menggunakan sinar ionisasi untuk mengobati kanker dan berbagai kondisi medis lainnya. Radioterapi menggunakan energi radiasi yang diarahkan secara hati-hati ke area yang terkena penyakit, dengan tujuan untuk merusak atau menghancurkan sel-sel kanker sehingga tidak dapat berkembang lagi. Prinsip dasar dari radioterapi adalah bahwa sel-sel kanker lebih rentan terhadap kerusakan akibat radiasi daripada sel-sel normal di sekitarnya. Radiasi dapat menyebabkan kerusakan DNA sel kanker yang pada gilirannya menghambat kemampuan sel kanker untuk membelah dan tumbuh. Sel-sel kanker yang terkena radiasi akan mengalami kematian atau tidak dapat berkembang biak. Sementara sel-sel normal memiliki kemampuan pemulihan yang lebih baik. Next. Nah, yang ketiga yaitu radiologi intervensional. Radiologi intervensional ini adalah subspesialisasi dalam bidang radiologi yang fokus pada prosedur-prosedur medis minimally intensif dengan kerusakan minimal yang dilakukan dengan bantuan teknik pencitraan. Tujuan utama dari radiologi intervensional adalah untuk mendiagnosis, mengobati, dan mengelola berbagai kondisi medis dalam menggunakan panduan visual dari gambar medis. Dalam radiologi intervensional, dokter radiologi menggunakan peralatan khusus seperti sinar X, CT scan,
fluoroskopi atau ultrasonografi untuk memandu dan memantau prosedur yang dilakukan. Beberapa contoh umum yang dilakukan dalam radiologi intervensional itu yaitu biopsi, ablasi, embolisasi, angiografi, stent, drainase absen yang mengeluarkan cairan terakumulasi dalam abses atau kista dengan menggunakan teknik pencitraan. Nah, yang terakhir yaitu ilmu kedokteran nuklir. Dalam cabang ilmu kedokteran yang menggunakan bahan radioaktif ini disebut ilmu kedokteran nuklir. Dalam ilmu kedokteran nuklir, bahan radioaktif yang disebut radiofagma atau radiotrace disuntikkan, ditelan, atau dihirup pasien. Nah, radiofagma ini mengandung zat radioaktif yang dapat mengalami peluruhan radioaktif dan mengeluarkan partikel energi seperti foton, gamma. Pendeteksian foton dan gamma ini dilakukan menggunakan peralatan pencitraan nuklir seperti kamera gamma atau tomografi untuk menghasilkan gambar dari distribusi radiofarma di dalam tubuh pasien. Ilmu kedokteran ini digunakan untuk berbagai tujuan, yaitu untuk diagnostik, terapi, pengawasan terapi, penelitian. Untuk kedokteran digunakan dalam biasanya itu seperti penelitian tentang otak. Nah, dokter spesialis kedokteran nuklir juga dikenal sebagai ahli nuklir, memiliki pengetahuan mendalam tentang radiasi, fisika nuklir, dan juga aplikasi klinis radiofagma. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Masuk ke konsep dasar yang terkait dengan pemanfaatan radiasi di bidang kesehatan. Yang pertama ada radiografi. Apa itu radiografi? Radiografi adalah teknik pencitraan yang paling umum digunakan dalam radiologi, di mana melibatkan sinar X dalam pemakaiannya. Sinar X digunakan untuk menghasilkan gambar internal tubuh manusia. Radiografi digunakan untuk mendeteksi patah tulang, penyakit paru-paru, masalah gigi, dan berbagai penyakit lainnya. Menurut Degandi S. 2022, kualitas radiografi terdiri dari densitas, kontras, ketajaman, distorsi. Kualitas radiografi yang maksimal dipengaruhi oleh pengaturan faktor eksposi. Faktor eksposi meliputi tegangan tabung dalam kurung KV, terus tabung atau MA, waktu atau S, tegangan tabung atau KV berpengaruh terhadap kontras radiograf. Arus tabung atau MA berpengaruh terhadap densitas radiograf. Waktu atau S berpengaruh terhadap ketajaman radiograf. Kemudian tomografi. Tomografi adalah teknik pencitraan yang menciptakan gambar penampang tubuh. Salah satu contohnya adalah komputer tomografi atau CT yang menggunakan sinar X untuk membuat gambar penampang tubuh. CT scan sering digunakan untuk mendeteksi tumor, pendarahan, atau kerusakan organ dalam. CT scan sinar X dapat memberikan struktur internal materi secara non-destruktif dari materi hingga puluhan skala panjang nanometer. Selanjutnya, MRI menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk membuat gambar struktur tubuh bagian dalam. Teknologi ini membantu mendiagnosis penyakit seperti tumor otak, cedera tulang belakang, atau penyakit jantung. Teknik penggambaran MRI relatif kompleks karena gambaran yang dihasilkan tergantung pada banyak parameter. Bila pilihan parameter tersebut tepat, kualitas gambar MRI dapat memberikan gambaran detail tubuh manusia dengan perbedaan yang kontras, sehingga anatomi dan patologi jaringan tubuh dapat dievaluasi secara teliti. Kemudian mamografi. Mamografi merupakan teknik pemeriksaan kanker payudara dengan menggunakan sinar X untuk memeriksa jaringan payudara. Hasil dari pemeriksaan mamografi berupa citra digital mamogram yang akan diinterpretasi oleh ahli radiolog untuk melakukan diagnosa adanya abnormalitas. Gejala kanker payudara dapat dideteksi dengan adanya mikrokalsifikasi pada mamogram. Next. Selanjutnya yang kelima ada ronsen panoramik atau pantomografi. Radiografi panoramik yang disebut juga pantomografi merupakan teknik untuk menghasilkan gambaran tunggal. Tomografi struktur wajah meliputi kedua arkus, gigi maksila dan mandibula, dan struktur pendukungnya.
Prinsip kerja pantomografi adalah pergerakan resiprokal dari sumber sinar X dan reseptor gambar mengelilingi titik atau bidang pusat yang disebut image layer, tempat objek berada. Next. Yang kedua ada radiasi untuk terapi. Yang pertama ada radioterapi. Radioterapi adalah penggunaan radiasi pengion, misalnya sinar X atau sinar gamma, untuk mengobati tumor kanker. Tujuan utama dari radioterapi adalah untuk menghancurkan sel kanker atau menghambat pertumbuhannya. Terapi radiasi menyebabkan kerusakan pada jaringan tumor atau kanker sebenar mungkin untuk meminimalkan kerusakan pada jaringan normal di sekitarnya. Selanjutnya ada radionuklir. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kedokteran atau radiasi nuklir merupakan cabang ilmu kedokteran yang menggunakan sumber radiasi buatan untuk mempelajari perubahan fisiologi dan biokimia sehingga dapat digunakan untuk tujuan diagnostik, terapi, dan penelitian. Next. Selanjutnya adalah radiasi untuk penelitian. Contoh radiasi untuk penelitian ini radiasi laser. Mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui bahwa laser ini merupakan salah satu bentuk radiasi kohesif yang digunakan dalam berbagai penelitian seperti dalam ilmu fisika, biologi, kimia, dan teknik. Laser sendiri itu digunakan untuk penelitian dalam bentuk spektroskopi, mikroskopi, pengukuran presisi, dan banyak lagi. Cahaya laser sendiri yang digunakan untuk radiasi penelitian ini merupakan cahaya laser Hene atau helium neon yang dapat dimanfaatkan untuk membuat gambar hasil penelitian menjadi gambar holografis yang nantinya dapat dilihat dalam bentuk 3 dimensi. Next. Setelah membahas mengenai banyak radiasi, pemanfaatan radiasi di bidang kesehatan, kita juga perlu mengetahui konsep dasar dari pemanfaatan radiasi dalam bidang kesehatan ini. Jadi konsep dasar dari pemanfaatan radiasi dalam bidang kesehatan itu adalah proteksi radiasi. Proteksi radiasi ini merupakan tindakan yang harus dan wajib dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak tubuh akibat paparan radiasi itu sendiri. Hal ini sudah tertera dalam Perka Bapeten nomor 4 tahun 2020. Proteksi radiasi ini sangat penting karena proteksi radiasi ini mempunyai tujuan utama untuk melindungi pasien, tenaga medis yang bekerja langsung dan berhubungan langsung dengan radiasi, dan juga masyarakat umum dari efek radiasi yang berbahaya bagi tubuh kita. Pemanfaatan radiasi di bidang kesehatan ini merupakan alat yang sangat berharga dalam diagnosis dan pengobatan penyakit. Berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa radiasi memiliki banyak manfaat, terutama di bidang kesehatan. Pemanfaatan radiasi dapat digunakan untuk diagnosis, terapi, dan penelitian. Berikut tadi merupakan beberapa konsep dasar yang terkait dengan pemanfaatan radiasi di bidang kesehatan. Saran yang dapat kami sampaikan mengenai konsep dasar pemanfaatan radiasi di kesehatan ialah pemanfaatan radiasi di bidang kesehatan harus mempertimbangkan resiko serta perlindungan terhadap efek negatif yang akan timbul. Radiasi memiliki efek jangka pendek dan jangka panjang terhadap jaringan tubuh manusia. Oleh sebab itu, keamanan radiasi, dosis, dan perlindungan radiasi menjadi hal yang sangat penting dalam pemanfaatan radiasi di kesehatan. Sebagai penutup dari presentasi ini, dapat kami sampaikan bahwa radiasi merupakan proses pemancaran energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Radiasi memberi manfaat yang sangat banyak bagi manusia. Dan dalam dunia kesehatan, radiasi digunakan untuk mendiagnosis dengan menggunakan sinar X untuk membuat gambar struktur tubuh. Dalam radioterapi untuk mengobati penyakit kanker. Penggunaan radiasi membutuhkan pemanfaatan dan perlindungan untuk memastikan keselamatan manusia dan lingkungan. Dalam pengaplikasian radiasi, proteksi radiasi, dosis radiasi harus diperhatikan untuk menghindari efek negatif yang timbul di kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.
Nah, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk pemaparan materi pemanfaatan radiasi di bidang kesehatan. Berikut tadi adalah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai pemanfaatan radiasi di bidang kesehatan. Makan nasi uduk di atas papan. Papan ini penuhi cinta kasih. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga berkenan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.